Hai, aku Dea, dan di video kali ini aku mau sedikit review tentang produk investasi. Nah, sekarang aku lagi mainin. Jadi aku punya beberapa instrumen investasi. Nah, salah satunya ini adalah reksadana, dan di sini aku pakai dua aplikasi untuk reksadana aku. Yang pertama itu adalah Bibit, yang kedua itu adalah Bareksa. Nah, jadi karena dua-duanya ini punya persamaan dan perbedaan, aku akan review sedikit. Untuk investor pemula yang baru, yang mungkin belum tahu tentang reksadana atau belum tahu gimana cara milih produk investasi, bisa buka dulu atau pelajari dulu di Bibit, karena di Bibit ini punya fitur di mana calon investor bisa tahu risk profile-nya atau profil resiko masing-masing. Jadi yang belum tahu, profil resiko itu ada 3, yaitu ada tipe investor yang konservatif, ada yang moderat, dan ada yang agresif. Nah, jadi di aplikasi Bibit ini kamu bisa tahu profil resiko kamu itu di mana gitu. Nah, selain itu di Bibit ini didukung sama teknologi yang namanya Robo Advisor. Jadi Robo Advisor ini adalah teknologi yang udah menangin Nobel Prize. Jadi dimana kamu bisa ngandelin robot advisor untuk ngasih pilihan reksadana yang kira-kira cocok sama risk profile kamu gitu. Ini cocok banget, ini bagus buat investor pemula, terlalu bingung untuk analisis fundamental segala macam. Itu bisa terbantu banget dengan adanya fitur Robo Advisor gitu. Bibit ini langsung ya, jadi kalau misalnya kita udah nentuin, udah jawab semua list pertanyaan, terus udah ketahuan risk profile kita apa, jadi saat kita mau top up atau mau investasi, itu mereka udah langsung nentuin produk apa aja yang cocok untuk kita, dan itu udah include produk reksadana pasar uang, pendapatan tetap, dan saham. Jadi Bibit sendiri bisa kita beli sendiri-sendiri, misalnya mau fokus pasar uang aja, itu bisa langsung beli sendiri satu produknya. Bisa juga mengandalkan Robo Advisor yang di sana dia udah nge-arrange apa aja yang produk apa aja yang sebaiknya kita beli gitu. Nah, kalau Bibit ini lebih ke investor pemula, kalau Bareksa ini adalah aplikasi yang ditujukan untuk kamu yang udah lumayan ngerti soal investasi dan bisa milih sendiri produk apa yang mau kamu beli. Jadi di sini Bareksa juga produk reksadananya lebih banyak dibanding Bibit, ada 150 lebih dan lebih lama. Jadi yang ada duluan tuh Bareksa, baru Bibit. Bibit itu baru 2019, Bareksa itu udah dari 2018 atau lebih dulu ya sebelum itu. Nah, di sini kalau di Bareksa kita bisa milih sendiri produk apa yang mau kita beli, dan kita bisa atur sendiri portofolio kita. Jadi misalnya kamu mau fokus ke pasar uang, oke, kamu beli beberapa produk pasar uang dan fokus di situ. Tapi kalau misalnya kamu mau obligasi juga bisa, kombinasin ke obligasi, kombinasin ke saham, berapa persen itu kamu bisa nge-arrange sendiri, ngatur sendiri. Kelebihannya adalah saat kamu mau ngejual itu lebih mudah karena kamu sendiri yang ngatur. Misalnya let's say kamu punya 10 juta, 6 jutanya kamu masukin ke saham, sisanya kamu masukin ke misalnya ke pendapatan tetap gitu ya, obligasi. Nah, itu saat kamu mau ngejual itu lebih mudah, soalnya kamu yang ngatur sendiri porsi keuangan kamu di situ. Tapi saat kamu pakai Bibit dan mengandalkan fitur Robo Advisor, kalau pengalaman aku ya, saat ngejual itu sedikit ribet, soalnya misalnya kita top up nih 10 juta, itu yang ngatur Bibit, jadi porsinya mana, dan itu disesuaikan dengan risk profile kita. Misalnya risk profile aku itu moderat,
yang lebih banyak ke obligasi. Padahal aku pengen ngejualnya tuh yang saham, tapi saldo yang di saham aku nggak sesuai sama jumlah yang pengen aku jual, jadi agak ribet gitu. Jadi harus mungkin 2 kali transaksi supaya total yang pengen kita jual itu bisa tercukupi gitu. Itu sih kalau yang sepengalaman aku. Minimal transaksi kalau di Bareksa itu dari 100.000. Kalau di Bibit kalau di Bibit itu ada yang 10.000, tapi kalau kita mau nikmatin fitur Robo Advisor, minimal transaksi adalah 500.000. Jadi kalau misalnya kamu top up, kamu investasi di bawah 500.000, kamu nggak bisa nikmatin fitur Robo Advisor gitu. Ini tergantung sama kamu maunya kayak gimana. Kamu mau fitur yang lebih simple atau lebih yang beginner friendly, ya aku saranin ke Bibit. Tapi kalau misalnya kamu pengen ngatur sendiri portofolio kamu, lebih baik ke Bareksa gitu. Dua-duanya aman karena dua-duanya udah masuk dalam pengawasan OJK, jadi kalian mau pilih yang manapun aman gitu ya. Reksadana itu beda sama saham. Kalau saham kita mengikuti nilai pasar modal, jadi misalnya kamu pengen beli saham A, kamu harus beli nominalnya sesuai dengan harga saham itu di pasar modal hari itu gitu. Tapi kalau di reksadana itu tergantung sama amount yang kamu punya atau dana yang kamu punya gitu. Misalnya kamu punya dana 1 juta hari ini dan kamu pengen investasiin dana itu. Nah, ini kamu bisa nikmatin beragam macam produk reksadana tadi dengan amount 1 juta gitu. Jadi ya udah, kamu masukin 1 juta, kamu pilih produknya apa, itu udah. Dan itu bisa dilakukan secara berkala dan maunya sama, misalnya 1 juta. Ya udah 1 juta aja terus tiap bulan. Jadi nggak perlu ngikutin pasar modal. Karena di sini kita kerjasama sama sekuritas atau manajer investasi yang mereka bertugas untuk bantu mengalokasikan dana kita gitu. Jadi istilahnya kalau saham itu kita sendiri yang beli ke pasar. Nah, kalau di sini kita nitip gitu. Jadi mereka yang belanjain, kita nitip aja, kita tinggal kasih uangnya aja. Mereka yang cariin produk apa nih yang cocok dan cukup gitu sama nominal yang kita punya gitu. Terserah kalian mau misalnya aku mau saham aja gitu kan, lebih cepet, misalnya returnnya lebih banyak. Tapi ingat kalau saham itu selain returnnya banyak, resikonya juga lebih tinggi. Kalau di reksadana itu returnnya nggak sebesar saham, tapi resikonya juga lebih rendah dari saham gitu. Untuk yang tipe risikonya lebih rendah gitu ya, bukan agresif, kayak cenderung moderat atau konservatif, aku saranin di reksadana dulu, nyobain di reksadana dulu supaya nggak kaget gitu. Karena kan fluktuasi pasar atau pergerakan pasar itu kencang ya, maksudnya bisa ganti-ganti, bisa berubah tiap detik. Jadi kemungkinan untuk rugi untung itu udah kayak cepat banget deh gitu. Misalnya hari ini kamu untung, besok belum tentu untung lagi gitu. Tapi kalau di reksadana itu fluktuasinya nggak secepat saham. Jadi ya bisa lebih aman, apalagi kalau kamu ngambilnya pasar uang gitu. Karena pasar uang itu hampir sama deposito, di mana resikonya itu kecil banget, tapi bisa ngasilin return. Tapi jangan ngarep returnnya gede karena resikonya aja kecil, jadi returnnya juga kecil gitu. Jadi kita bisa tentuin, kita bisa bikin sendiri financial goal kita apa, dan ya udah nabung. Di sini dan di Bibit ini ada fitur yang namanya tabung rutin. Jadi di situ ada kayak udah terjadwal tanggal berapa kita harus nabung, dan itu udah diingetin
Dan terus juga ada jumlah yang pengen kita capai, misalnya dana pensiun kamu yang kamu pengen kumpulin adalah misal 1M. Nah, kamu jumlah yang harus tercapai kamu set 1M, dan itu akan kelihatan kamu harus nabung berapa tiap bulannya dan sampai berapa lama gitu. Biasanya kalau dana pensiun itu sampai umur 60 tahun. Jadi akan diset selama 60 tahun, dan itu disesuaikan dengan umur kita masing-masing ya. Sama di Bareksa juga kayak gitu. Kamu bisa ngeset, bisa ada simulasi investasi namanya. Jadi misalnya kita nabung, taruh investasi nih berapa nih, investasi pertamanya misalnya 10 juta. Terus kamu targetnya adalah 1M. Nah, jadi kamu harus berinvestasi berapa nih tiap bulannya, itu udah ketahuan dari simulasi investasi itu gitu. Jadi bisa dibilang sedikit banyak sama antara dua aplikasi ini. Jadi kuncinya kalau di reksadana itu adalah rutin, konsistensi. Kamu harus konsisten supaya target finansial kamu tercapai sesuai sama waktu yang tadi kamu set gitu. Jadi kalau saham itu kan ditujukan untuk investasi jangka panjang, minimal 10 tahun. Tapi kalau reksadana itu durasi pendek ke menengah. Jadi kalau kamu financial goal-nya itu 1 tahun, lebih baik taruhnya di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena resikonya lebih kecil. Tapi kalau misalnya 3 tahun, 5 tahun itu bisa ditaruh ke reksadana pendapatan tetap atau obligasi, karena returnnya dapat lumayan, nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah, dan juga resikonya juga lebih kecil dibandingkan saham gitu. Jadi cocoklah untuk investasi jangka menengah 3-5 tahun gitu. Jadi sesuaiin lagi ke financial goal kamu, mau dikumpulin berapa lama, mau resikonya tinggi atau rendah. Jadi ya gitu, sesuai, balik lagi ke individu masing-masing. Dan jangan buru-buru untuk nentuin produk investasinya. Again, pelajarin lagi analisis atau laporan keuangannya, karena di sini setiap produk investasi itu ada lampiran laporan keuangannya gitu. Jadi bisa diakses dulu, bisa dilihat-lihat dulu kira-kira yang cocok sama profil resiko kita tuh yang mana gitu. Ya mungkin itu aja, semoga membantu, dan mungkin bisa komen di bawah apa yang perlu dijelasin lagi atau mana yang masih bingung. Itu nanti aku bisa bikin lagi videonya. Makasih banyak udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.